Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati. NIM saya C1L019105, kelas Ganjil Kehutanan 2019, mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Joni Manja SHMH. Definisi pembelaan negara adalah suatu sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dikerjakan secara teratur, konstan dan juga menyeluruh, terpadu, yang mana disertai dengan penjiwaan terhadap kecintaan kepada negara atau NKRI yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, demi menjamin kesejahteraan bangsa dan juga negara. Menurut saya, kondisi ketahanan nasional Indonesia saat ini jika ditinjau dari aspek kehutanan saat ini sangat berpengaruh besar, terutama dalam mengatasi permasalahan yang mengancam perekonomian Indonesia dan juga kesehatan masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, permasalahan kehutanan seperti kebakaran hutan yang terjadi saat ini belum bisa dapat teratasi sampai saat ini, dan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan hutan tersebut menimbulkan kerugian perekonomian yang sangat besar bagi Indonesia. Seperti pada tahun 2015, kerugian yang dapat ditaksir itu mencapai hingga 221 triliun, dan sedangkan pada tahun 2019 kerugian perekonomian Indonesia mencapai hingga 66,3 triliun. Dan bukan hanya dari aspek perekonomian Indonesia saja yang terganggu, akan tetapi juga aspek kesehatan masyarakat Indonesia itu juga terancam. Seperti masyarakat yang tinggal di daerah wilayah hutan tersebut banyak menderita penyakit pernapasan karena menghirup asap dari kebakaran hutan tersebut. Dan tentu ini merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dan harus dapat diatasi. Untuk itu, peran ketahanan nasional Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini sangatlah penting, seperti dalam menjaga kawasan hutan dari pembakaran liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga permasalahan hutan tersebut dapat segera teratasi. Dan menurut saya, solusi untuk mengatasi permasalahan kehutanan seperti kebakaran hutan ini adalah yaitu dengan cara meningkatkan ketahanan negara, seperti meningkatkan keamanan dan juga pemantauan di wilayah sekitar hutan tersebut. Dan juga pemerintah dapat lebih menegaskan kembali aturan-aturan atau hukum dalam pengelolaan hutan kepada pihak-pihak yang lainnya, dan pemerintah juga dapat lebih memberikan sanksi lebih tegas lagi kepada oknum-oknum yang berani untuk melawan aturan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan juga pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau
pejuang yang gagah berani. Dari definisi tersebut, menurut saya, seorang pahlawan bukan hanya memiliki keberanian saja, akan tetapi memiliki hati nurani yang sangat mulia, karena beliau rela untuk mengorbankan dirinya dan membela kebenaran demi membantu orang lain, dan tanpa mengharapkan imbalan sebesar apapun. Saya setuju dengan pernyataan Ahmad Yuryanto, karena kita semua bisa menjadi pahlawan, baik itu bagi diri kita sendiri maupun untuk semua orang. Karena sejatinya hanya diri kitalah yang menentukan apakah kita ingin menjadi seorang pahlawan atau tidak. Dan semua orang tentu bisa menjadi pahlawan, hanya bergantung kepada niat dan juga rasa empati yang dimiliki oleh seseorang. Dan di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, bisa kita lihat dari berjuta-juta warga negara Indonesia, hanya beberapa orang saja yang tergerak hatinya untuk mau membantu orang-orang di situasi seperti ini. Dan orang-orang seperti inilah yang dapat kita sebut sebagai pahlawan, karena mereka rela untuk mengorbankan keselamatan diri mereka hanya untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Menurut saya, berdasarkan definisi pahlawan, yaitu semua orang bisa dapat menjadi pahlawan, dapat dikatakan benar, karena gelar pahlawan bukan hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi saja, akan tetapi semua orang, baik dari berbagai kalangan usia ataupun golongan, semua bisa dapat menjadi pahlawan, karena pada dasarnya diri kitalah yang menentukan apakah kita ingin menjadi orang yang berjasa di pandangan orang lain atau tidak, dan apakah kita ingin membuat kesan yang baik kepada semua orang atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, dengan membiasakan diri kita untuk selalu mempedulikan orang lain dan juga membantu orang lain, merupakan suatu cerminan dari sikap pahlawan, karena rela untuk mengorbankan waktunya untuk membantu orang lain. Dan menurut saya, di situasi pandemi COVID-19 ini, yang sangat pantas untuk diberikan gelar pahlawan adalah dokter dan juga perawat dan juga tenaga medis yang ada di rumah sakit, karena mereka semua rela untuk meninggalkan keluarga mereka yang ada di rumah demi untuk merawat pasien yang terkena COVID-19, dan juga mereka rela untuk mengorbankan keselamatan diri mereka demi merawat pasien-pasiennya. Oleh karena itu, mereka sangat pantas untuk diberikan gelar pahlawan, dan jasa mereka sangat pantas untuk dikenal oleh semua orang.